Make the Exorcist Fall in Love, sebuah kisah cinta terlarang, menceritakan seorang pendeta yang kita nggak tahu asal-usulnya siapa. Kita juga nggak tahu nama dia siapa, dan rekan sama temannya itu hanya memanggil dia dengan sebutan father atau bapak. Ia dianggap sebagai sosok yang sangat kuat oleh pengurus gereja, dan dianggap juga sebagai harapan umat manusia melawan demon. Father memiliki tugas untuk membunuh Lords of the Seven Deadly Sins yang dipimpin Satan, dan ternyata ada seorang seniman yang sedang diincar oleh Satan bernama Imuri Atsuki, dan Father harus melindunginya. Tapi ternyata identitas aslinya adalah Demon Succubus yang bekerja sama dengan Satan yang ditugaskan untuk membuat Father jatuh cinta kepadanya. Mungkin kalau si Father jatuh cinta, kekuatannya bakal melemah kali ya. Maka dari itu judul manga ini ya disebut Make the Exorcist Fall in Love, karena ya si Demon, si Imuri ini berusaha ngebuat si Father jatuh cinta kepadanya gitu loh. Dan kenapa gue juga sebut sebagai kisah cinta terlarang. Langsung aja gue mulai dari hal yang gue suka dari ini manga. Dimulai dari yang jelas gue suka ceritanya. Emang yang premisnya simple gitu loh, battle shonen exorcist pada umumnya kebaikan melawan kejahatan. Cuma gue suka aja eksekusi ceritanya di sini. Hal menarik dari ceritanya adalah memasukkan referensi Bible atau bahasa Indonesia referensi Alkitab, karena ceritanya ngambil elemen dari agama Kristen yang obvious banget, dan cara mereka ngambil referensi dari agama Kristen itu bagi gue keren banget sih dieksekusikan di ceritanya. Dia gue cari tahu lah riset tipis-tipis tentang agama Kristen ituannya apa aja lah. Selain itu gue suka banget pas Imuri Atsuki itu di reveal sebagai salah satu antagonis di awal cerita. Kita sebagai pembaca tahu kalau dia tuh orang jahat, tapi si Father sebagai MC nggak tahu kalau dia tuh antagonis. Hasilnya se-wholesome apapun interaksi mereka di dalam cerita, mau seimut apapun mereka kayak lagi ngedate atau apa, gue tetap ngerasa kayak ada hal yang kagak enak gitu loh. Karena lu tahu lah kalau dia tuh antagonis, kayak misalnya bang tolong bang please dia demon bang, dia Succubus bang tolong please bang. Jadi pikiran gue kemana-mana gitu, jadi kagak tenang aja. Aja seperti biasa, yang gue suka adalah penulisan karakternya. Hal yang gue suka dari penulisan karakter itu adalah kepribadian tiap karakternya sama latar belakang karakter itu bagi gue keren. Gue suka banget kepribadian tiap karakter itu konsisten sama latar belakang mereka. Kayak misalnya ada satu contoh karakter itu jadi vegan, itu alasannya kenapa. Gue gak mau spoiler sih kenapa ada satu karakter itu jadi vegan, gak mau makan daging, tapi itu poin yang menarik aja karena bakal spoiler berat gitu. Jadi kalau lu tertarik bisa baca aja langsung. Tentu juga kalau gue ngomongin karakter harus bahas tentang pengembangan karakter developmentnya lah, yang lumayan bagus dan gue demen lah. Yang semakin jalannya cerita, mau karakter sampingan mau karakter utama, itu eksekusinya bagus pengembangan karakternya. Selain itu juga di topik karakter development, hubungan si Father sama Imuri ini kayak lucu banget sih diikutin. Mereka itu berdua kayak ya makin manis lah romansnya, walaupun balik lagi kayak ada hal yang disturbing, rada ganggu, karena lu tahu si Imuri ini antagonis gitu loh, bekerja sama Satan gitu loh. Jadi kayak gimana gitu loh. Topik lain nih buat si Father mungkin bisa relate ke kita semua juga gitu loh. Walaupun ini gue demen banget sih, walaupun dia tuh karakter yang sangat abad kuat melawan demon dan lain-lainnya, dalam hatinya itu dia cuma kayak bocah biasa gitu loh. Dia cuma pengen hidup tenang, dia cuma pengen kayak masak-masak aja, dia cuma pengen sekolah kayak bocah seumuran ya, karena dia di umur 16 tahun udah dipaksa ngelawan demon dan lain-lain, jadi lupa kalau dia tuh masih bocah SMA. Poin terakhir yang bikin gua demen sama ini manga itu art style-nya yang bagus banget gambarnya. Ya emang art style itu kalau ngeliat dari karakter desainnya aja ya imut-imut banget, tapi kalau udah scene action itu gambarannya jadi bagus banget. Dan perlu gua kasih tahu, komik ini hitungannya rada gory gitu, dan gore-nya lumayan keren sih, lumayan keren, lumayan dark sih kalau sekalinya gore. Dan gue kagak duga gitu loh pas ngeliat covernya, ternyata dalamnya lumayan gore gitu, jadi sedikit tertipu gitu loh sama first impression gue. Dan mungkin gue juga sadar art style kayak gini, entah di bagian gore ya ataupun di bagian karakter desainnya, gue ngerasa not for everyone sih, tapi kalau gue demen-demen aja. Ini buat penutup nih pertimbangan lain, ini hitungannya battle shonen yang bagi gue tuh perlu cari tahu tipis-tipis gitu loh, karena apa ya, feel dia antagonis itu kan ngambil dari demon referensi ke agama Kristen gitu. Jadi lu kayak cari tahu tipis-tipis biar lebih paham konteks ceritanya itu apaan gitu loh. Dan itu juga bukan karena demonnya, tapi karena power system dia itu kan ngambil referensi dari agama-agama juga. Jadi gua rada riset tipis-tipis. Selain itu juga buat power system ya, ini bukan power system yang terstruktur amat gitu loh, kagak ada sistem yang bener-bener detail banget. Jadi lebih lepas dan mungkin lebih gampang
gampang mahaminnya sih kalau buat gue pribadi ya. Selain itu sisanya bagi gue tergolong ke battle shonen pada umumnya sih. Dan kalau lu pengen battle shonen yang bumbu romance-nya kental, bagi gue ini rekomen banget sih. Jadi sisanya ya udah pokok baca Make the Exorcist Fall in Love yang bagi gue rekomen karena gue bikin video ini. Jadi ya udah gitu aja, bye.